kita yang muda nih sebenarnya pemikirnya kita nih pemikir. Iya, benar. Tapi tanpa arahan senior atau tanpa kita jadi jalan dewe, itu udah ketebuka dewe. Kalau aku boleh jujur juga di organisasi ini ya, jujur, kita bukan dapat duit. Iya. Tapi kita yang keluar duit. Pasti. Dalam artian cak ini, ketika kita siap untuk ngambil keputusan itu, ya berarti siap juga dengan resikonya kan. Iya. Tadi kan aku bilang, ngapo tertarik di basket. Nah, sekarang ngapo tertarik jadi di Indo organisasi. Nah, berarti untuk tahun ini ada turnamen basket turnamen Bupati basket. Cup. Di Lahat. Bupati Cup di Lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All Body Have a Story. Ya, balik lagi sama saya Rasid Dodo. Dan di Tampan Podcast kali ini dan di episode kali ini kita kedatangan Lahat Pride. Kenapa saya bilang Lahat Pride? Nah, kita akan membahas tentang perbasketan di Kabupaten Lahat. Ini suhu yang datang. Ada Jovan Gumal. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Jovan ini sudah beberapa kali kemarin dikontak untuk podcast. Tapi baru di episode ini dia hadir. Nggak tahu kenapa. Kenapa, Pak? Sibuk gawe. Oke, sahabat-sahabat Tampaners, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya di setiap episode dan di episode ini juga kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jovan Gumai, Pak. Oke. Sehat ya kabarnya? Sehat ya. Kita mau bahas apa nih? Basing lah. Jadi galau ini. Jangan basing-basing. Jadi galau. Dan kita bahas yang apa namanya? Yang nak aku tanya dulu, pertama kali pada saat itu kenapa sih lebih interest ke basket? Tidak ke olahraga lain kayak kenapa? Jadi Kira-kira. sebenarnya maksudnya awal mula main basket nih. Ya, awal mulai ini. Awal mula main basket tuh sebenarnya aku nih atlet bola. Dulunya. Iya, atlet sepak bola SMP kelas 2. Jadi baru balik porseni waktu itu bola kaki. Balik baru 2 hari atau 3 hari sekolah ada pertandingan basket antar SMP. Jadi itulah pemain KT SMP itu waktu itu. Terus cuman ada Siko pemain dulu namanya, ya udah saya sebut kelai. Iya. Ada kawan tuh Siko nama yang jadi memang dia lebih bisa main basket terus ngelatih kami waktu itu. Jadi yang ikut turnamen, ya alhamdulillah di turnamen pertama itu SMP kami itu juara 2. Jadi berkelanjutan. SMP mana tuh? SMP 4 Lahat. SMP 4 Lahat ya. SMP 4 Lahat. Jadi ya mungkin dari sana lah mungkin berkelanjutan. Masih penasaran terus. Ya akhir-akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang. Nah, apa yang bikin kau penasaran di basket tuh, Pak? Mungkin bisa kau jelasin kayak ini ya. Pasti ada alasan kan mungkin ngapa karena penasaran tuh. Karena penasaran itu ya pada dasarnya olahraga ini sebenarnya sama kan. Sama-sama untuk fisik, meningkat ke fisik segala macam. Cuman yang menariknya di basket ini dia ngguno ke tangan kalau dari aku pribadi. Tidak lebih ke kaki kan. Kaki beda porsinya. Beda ya. Iya. Jadi lebih banyak ngguno ke tangan, shooting, lay up. Yalah passing dulu waktu itu kan, dribble. Jadi kami dulu ya latihan pertama kali ya mungkin karena juara itu Iya. Nah, juara tuh next eventnya lagi ada waktu itu antar SMP juga juara 2 tapi juara 2 ya itulah menarik terus sampai SMA masih berkelanjutan. Oh, berarti iya. Jadi iya. dari yang pertama kali ikut basket langsung juara mungkin dari situ ya. Jadi hal itu yang bikin kau mungkin kayaknya ya ada itu apa namanya itu ada sesuatu yang menarik ini di sini mungkin. Yang menarik. Tapi tidak ada alasan lain. Apa pas final kan ada cewek-cewek bukan? Kalau itu nilai plus. Oh. Cuman
kebetulan pas itu SMP, jadi Iya. sih SMP itu juara, SMA itu juara juga, duo juga waktu itu sih. SMA mana kemarin, Pak? SMA 1 Lahat. SMA 1 ya. Jadi aku masih SMA kelas 1 juara juara 2 lah, setidaknya masih Iya. bangga lah gitu kan. Masih di duo itulah sampai tamat sekolah dan lagi juara. Makin penasaran gitu kan. Makin penasaran. So, jadi cuman batas itu berarti. Iya. Kan. Kebetulan berarti itu tuh. Kebetulan ya. Makin ngerti main basket, makin kesini ya itulah masih Ketagihan, masih terus. ketagihan. Masih penasaran terus. Sampai sekarang masih penasaran. Masih penasaran. Masih penasaran. Masih penasaran. Jangan rasanya juara satu Palembang. Masih ada hal yang ingin Iya. dicapai mungkin. Iya. Tapi Pak, kalau nak ngomong sebelumnya kau tadi bilang dulunya sepak bola ya. Tapi ngapo ibarat aku masih penasaran nih. Soalnya kalau sepak bola dalam artian nih mungkin kayak di daerah, di kota-kota dan lain sebagainya kayak basket tuh, olahraga basket tuh masih jadi hal tabu ya mungkin pada saat. Mungkin dan olahraga sepak bola itu olahraga yang sangat diminati mungkin. Ngapa udah lebih milih sepak bola pada saat itu? Jadi main kalau tidak milih sepak bola, karena di sepak bola tuh pandangan aku waktu itu mungkin terlalu banyak ya, terlalu banyak manusia yang main di situ tuh, untuk gamenya. Untuk gamenya. Ya jadi itulah kebetulan ayah juga dorong terus waktu itu kan. Iya. Sudah main basket daripada main bola. Tidak perlu jadi inian. Kalau main basket kan masih mending lah waktu itu. Untuk di Lahat ya. Waktu itu di Lahat tuh sekolah support terus, tanding ke situ support, alhamdulillah sekolah kan. Iya. Walaupun ada beberapa kadang missnya kan. Iya. Tapi background wong tua sendiri atau atlet atau itu? Kalau wong itu, Pak? tua yang lanang tuh memang atlet. Atlet. Tapi atlet bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Bulu tangkis sama voli di dusun. Oh. Di Lahat tuh lah. Ngapa tidak nyuruh jadi atlet bulu tangkis gitu? Ya namanya masih SMP dulu jadi dicuboi kalau olahraga. Coba kalau. Iya. Tapi sempat cubo. Sempat Olahraga voli. bulu tangkis tuh. Poli dulu. Poli kalau di sekolah ya. Heeh. Ekskul poli melo, bola kaki melo, bulu tangkis melo. Belok ya. Melo kalau. Nah, ujung-ujungnya basket rupanya yang bertahan Basket, lama ya. sampai sekarang kan. Yang ada yang juara gara-gara juara satu Iya, pertama kali iya, itu. pertama kali itu. Iya, tapi emang sih kalau misalnya basket tuh punya apa ya, arti tersendiri bagi wong-wongnya Ada wong-wongnya wong basketnya nih dalam artian ada yang di hal basket tuh tidak kita dapeti di olahraga lain kayak itu. Nah, contoh salah satunya kata Jovan tadi rasa ketertarikan ya kan, terus juga hal yang beda mungkin di basket kan, dan juga kita sebagai wong basket merasakan hal itu nah kayak itu. Nah. Begitu juga misal orang wong bulu tangkis atau badminton, nah mereka pasti ada hal juga kan. Iya. Yang mereka yang mereka senangi mungkin dari olahraga itu. Nah, dan di kita juga basket ada juga kayak itu. Nah, ya. Udah habis dari SMA lanjut ke kuliah. Kuliah itu lanjut lagi main basket tuh. Masih main basket lagi. Kebetulan waktu itu kuliah di Bina Dharma kan. Bina Dharma ya. Jadi kebetulan di Bina Dharma itu ada klub basketnya. Ya, melo di situ. Iya. Alhamdulillah rutin juga waktu itu main. Melo liga-liga di Palembang sama kejurnas juga. Cuman itulah kan. Balik lagi ke timnya masing-masing. Tim masing-masing ya. Tapi untuk diketahui juga sahabat-sahabat Tambaners, sekarang nih Jopan nih mainnya di The Tampan. Player The Tampan Jopan. Walaupun dia kemarin tuh kuliah di Bidar kan. Dan sekarang udah dipatenkan juga jadi pemain The Tampan. Nah, dan di 1 bulan yang lalu ada turnamen yang terakhir itu ya. Itu Jopan membela The Tampan. Kok terakhirnya selain itu yang turnamen mana lagi, Wak? Waktu itu terakhirnya sebelum Mandiri ini divisi 3. Oh, divisi 3. Oh iya, divisi 3 waktu itu 2000 berapa? 2019 ada ya? 2019 ya. 2020 kan Kenten itu enggak bisa main. Enggak bisa main sama enggak terjalan juga. Nah, tapi dari pertandingan yang pengen aku tahu, dari pertandingan SMP, SMA, kuliah bahkan sampai klub nih, mana yang menurut kau paling berkesan? Mungkin pertandingan yang paling berkesan tuh di Lahat sih.
Di Lahat ya. Iya, sama ya ada dua lah pertandingan berkesannya tuh. Yang pertama final ya SMA waktu itu kan lawan SMA 2 tuh. Memang SMA 2 tuh lu isinya Iya. All Star kan. All Star di Lahat lah jatuhnya tuh kan. El Clasico lah SMA Iya. 1 dengan SMA 2 tuh ya mungkin ya. Waktu itu kan. Ya itu sama di Kejurnas di UNJ dulu 2013 atau 14 kalau tidak salah. Kejurnas, Pak. Bela Iya, Bela Bina Dharma. Bina Dharma Nah, waktu itu ya. Waktu itu. Oh, berapa kalau boleh tahu? Dia ada batasan umur atau Dia kemana tuh? antar kampus baik. Antar kampus. Oh. Jadi yang melok itu UNJ, Karawang, UNJ waktu itu ada 8 apa 16 tim lah. Kami waktu itu. Hal apa yang bikin berkesan? Yang Yo. SMA sama UNJ itu. Ya kalau UNJ yang jelas kita baru pertama waktu itu. Pertama kali ya. Main di luar baru pertama. Heeh. Ya ketemu uang yang mainnya ya yang lebih dari kita lah aku anggap. Iya. Jadi cara main EQ-nya ada, jalan. EQ basketnya EQ jalan, basketnya mungkin. jalan. Teamwork basketnya jalan. Yo itulah berkesan, sangat berkesan waktu itu kalau ini. Kalau yang di SMA SMA itu cuma gengsi. Gengsi. Gengsinya tinggi kan. Kalah segala macam. Jadi itulah yang buat apa? Aku udah malah kalah dengan SMA 2 Iya, ada kalah bener. terus kan cak itu bae. kalau ketemu pemainnya, ayo lo kak kena kato gitu. Iya. Ayo kamu kalah. Iya, kawan galau isinya. Kawan galau lu. Isinya kawan galau. Tapi sekarang sudah aktif di itu ya. Yo yang kau bilang tadi lah sibuk lah begawi sekarang ya. Iya. Sekarang juga aktif di Dispora ya. Iya, Dispora Dispora provinsi ya. Oh, sudah dari pas kapan tuh, Pak? Sudah berapa lama Mas Agus? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun ya sudah Kurang itu lebih ya. 3 tahun. Nah, kalau boleh aku tahu, kalau dari segi apa namanya, kau sebagai staff nih Nah. yang kau tahu be nih, Pak. Dari Dispora itu support apa dengan olahraga basket gitu? Kalau mungkin kalau untuk olahraga mungkin tidak sespesifik itu sih. Iya. Dalam artian ya udah mungkin tidak muluk ke basket. Be. Iya. Karena banyak olahraga yang harus dijingok kan. Iya. Jadi kalau untuk ke basket ya mungkin ada cak tahun ini be sebenarnya yang Mandiri Cup itu Iya. ya ada kerjasama juga dengan Dispora kan. Oh, ada kerjasama ada kemarin kerjasama dengan walaupun Dispora. ya sedikit banyaknya panitianya juga ada uang dari Dispora juga. Oh, itu kalau tidak salah yang dipakai ring itu ring Dispora ya? Bener nggak? Kalau ringnya tuh kalau tidak salah kemarin minjem di UPH. Oh, UPH. Kita tuh ada ring Oh. di apa? Di Dispora itu. Cuman kan dari tahun 2004 itu sih kalau tidak salah PON. Iya, PON Jadi, itu ya. Yo besinya bay aduh. Besinya Yo, be, mungkin lah. fibernya tuh Fibernya lah ada katil lagi. udah tahu kemana Iya, mungkin. udah tahu kemana kan. Tapi bukan, kalau tidak salah di depan tuh yang bagian depan yang itu ada juga ring itu, Pak ya? Ya ada juga. Kupikir yang waktu ke Mandiri kemarin pakai ring itu kemarin. Itu cuma Siko. Oh, jadi pakai ring UPH ya, Iya, pada situ minjem, ya. kebetulan minjem ring UPH kan panitianya kemarin, panitia penyelenggaranya. Jadi memang apa namanya Dispora ini tidak fokus di satu olahraga mungkin ya. Kalau fokus di satu olahraga mungkin di induk organisasinya mungkin Iya, Perbasi di situ ya. Perbasi di situ. Tapi ada selain turnamen kemarin, ada hal-hal yang nak dibuat nggak untuk mungkin olahraga ke basket itu, ada program mungkin ke depannya? Kalau untuk waktu dekat ini belum. Belum ya? Untuk kalau untuk olahraga basket ya. Kalau untuk yo apa? Kalau tidak salah ya bola kaki lah piala pipa ini U20 pipa ini, nah itu yang terdekat bakal. Karena kebetulan kita U20 bakal jadi tuan rumah. Kalau Iya. uang pipa kaget ke sini sekitar bulan berapa kalau tidak salah tahun inilah mereka ke sini ngefix ke kita jadi tuan rumah, ya kita tuan rumah juga pipa Piala Dunia U20. Piala Dunia Iya. U20 ya. Tapi kalau misalnya Popda kayak itu Popda atau Popwil atau apa segala macam itu ada urusannya ke Dispora atau kayak mana tuh? Kalau untuk Dispora sebenarnya Sete, yang aku tahu Dispora cuma mengetahui untuk sistem mekanisme pertandingan. Oh, mengetahui, cuman Jadi- mengetahui ya. Jadi bantu misalkan kita dari Dispora, dari sebenarnya yang ngelola itu Disdik. Disdi. Kalau untuk Popda. Ya. Oh. Dinas Pendidikan. Jadi untuk mekanisme pertandingan, penyiapan wasit segala macam
ya mereka di sini komunikasi ke Dispora, baru Dispora. baru Dispora komunikasi ke induk cabur olahraganya. Berarti untuk ibarat ngomong untuk mengetahui ya, untuk memonya itu mungkin ya, biar terselenggara mungkin kayak itu. Ya. Tapi mungkin belum ada untuk sekarang mungkin belum ada ya. Apa namanya itu program-program untuk turnamen segala macam belum ada. Kalau untuk sekarang belum. Ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya tahun ini, kalau tidak tahun ini ya tahun depan, kalau tidak tahun depan ya tahun depannya lagi. yang tadi apa namanya, yang tadi saya bilang juga, selain di Dispora jawabannya juga, nah kalau dibilang tuh aktif juga nih, aktif dalam artian di induk organisasi. Nah, induk organisasi di Perbasi Lahat, Pak ya. Ini sebagai penerus ya, penerus itu ya Pak. Apa cak mana ceritain, boleh tak kau cerita ke? Kalau mungkin ku cerita ke dikit ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi banyak juga enggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau untuk sekarang ini belum aku untuk menjadi pengurus karena belum terlibat kan. Jadi cerita awalnya tuh ketua kami Perbasi Lahat yang lama. Kebetulan beliau nak mundur waktu itu. Nak mundur sekarang nak mundur. Jadi senior di Lahat itu ngumpul ke kami kan, yang muda-muda juga, bukan nanya siap apa tidak siap. Jadi siapa kira-kira yang mau untuk jadi ketua Perbasi waktu itu. Ya, ada 4 wong lah kami waktu itu kan. 4 wong calon. 4 wong calon yang muda-muda. Mereka senior-senior minta yang muda kan, karena ada regenerasi menurut mereka kan. Ya termasuk aku, ada kawan aku Nata, David, Ejak segala macam kan, berempat itu kan. Ya mereka tuh bukan tidak mau sih, jadi mereka tuh belum siap untuk itu. Ya kita selaku putra daerah mungkin. Putra daerah waktu itu, ya ngerasa siap kan? Oke, siap. Kita selaku putra daerah mungkin. Putra daerah waktu itu. Ya ngerasa siap kan? Oke, siap. Cuman kan waktu itu aku sempat ngomong juga sih, keterbatasan aku tuh cuman standby. Karena standby di sana mungkin. Karena sekarang nih fokus begawi juga mungkin di lagi sini. Begawi di Palembang kan, nah untuk standby terus menerus di Lahat tuh tidak bisa. Ya weekend lah paling. Itu sebulan paling sekali 2 kali gitu kan. Kalau awal mulanya nian kita bukan perlu ditunjuk juga sih. Apa ya, dipilih jatuhnya oleh senior kan. Kebetulan rame juga waktu itu. Itu pada saat itu dipilih itu rame itu ada seluruh anggota Perbasi atau belum? Kalau untuk Perbasi, kalau anggota Perbasinya ada 2 kok pengurus lama. Cuman memang bukan yang di struktur tuh, bukan yang ketua atau sama wakilnya. Paling tidak ada yang mewakili pada saat itu ada yang mewakili 2 orang. Cuman itulah tadi kan. Bukan yang ketua sama wakilnya, bukan pengurus inti. Iya. Nah, kalau aku boleh bilang Wak, sebagai ini kan dipilih untuk jadi ketua Perbasi selanjutnya ini kan. Ini tinggal nunggu Musprop mungkin ya, Musprop kita terus kalian SK dari provinsi terus Musda. Kayak itu boleh ya. Nah, kalau aku boleh bilang di umur yang kau sekarang Wak, mungkin dalam artian sangat muda ya. Sangat muda untuk jadi ketua Perbasi itu. Ada beban enggak sih dalam diri kau? Kalau beban tuh pasti ada sih. Beban tanggung jawab yang nak kita terima ini kan pasti ada. Cuman dalam artian ini, ketika kita siap untuk ngambil keputusan itu, berarti siap juga dengan resikonya kan, berbagai resiko. Dengan konsekuensinya masing-masing. Entah itu ada wong yang senang dengan kita, entah itu ida atau pro dan kontra lah. Pro kontranya lah ibaratnya. Cuman namanya itu aku nekenkan juga ke kawan-kawan. Dalam artian ini, kalau misalkan aku nih, mereka kan lah tahu status aku nih begawe di Palembang kan. Mereka bisa nerima apa tidak? Itu dulu aku omong ke waktu itu pas aku dipilih itu. Aku
mereka nerimo apa tidak dulu. Kalau mereka waktu itu tidak nerimo, ya aku mungkin tidak aku Iya buat apa apa juga kan. Iya. Yang jelas aku nyampe ke yo kalau memang mereka tidak siap ya sudah waktu itu kan. Ya, Iya. kebetulan aku siap, jadi beban tanggung jawab tuh pasti aku terima, risikonya pasti inilah, pasti ada. Ya, jadi mau tidak mau jalani, syukuri sama bertanggung jawab dengan Bertanggung keputusan. jawab, ya. Iya. Luar biasa nih untuk adik-adik Perbasi Lahat, untuk adik-adik pemain basket Lahat. Nah kakak kamu nih ngapa dia ngomong Lahat Pride tadi, nah itu nah. Nah balik lagi ke pertanyaan awal tadi Pak. Yo. Tadi kan ku bilang ngapo tertarik di basket. Nah sekarang ngapo tertarik ya di Indo organisasi. Nah, kalau masalah ini nih mungkin ya namanya curhatan di tiap kabupaten. Iya benar. Iya. Curhatan di tiap kabupaten. Selama ini aku tidak pernah nyala ke sosok uang atau siapa-siapa senior atau mama, tidak pernah aku salah. Iya. Dalam artian cak ini, aku galak ngurus ini karena memang ngeraso di Lahat tuh perlu ada perubahan. Dalam artian mungkin ya cak kami di Lahat ya aku mending agak kebukaan baik dikit ya. Iya. Kebukaan dikit. Di Lahat tuh sangat kurang event. Untuk dari tahun 2000 mungkin 2000 hampir 5 tahun 6 tahun yang belakang. Sampai sekarang sangat kurang event. Untuk antar pelajar, antar Klub mungkin ya. Klub mungkin di tahun kemarin ikut kan Tahun yang 2019 terakhir 19, kali, inilah itu. 2022. Itulah iyalah 3 tahun 3 kan? tahun udah. 3 tahun sudah. Dalam artian yo 3 tahun itu ya waktu yang panjang lah untuk katik turnamen tuh kan. Itulah ya, jadi salah satu keputusan aku untuk nerimo lah. Untuk ngurusi basket tuh yo karena itu. Pertama event, kedua pembinaannya. Kebetulan kami di Lahat lagi lagi buat akademi juga kan. Akademi juga Iya. ada di Lahat ya. Lagi akademi juga yo berproses lah, selagi berani berproses yo pasti ada hasil kayak gitu. Tapi kalau nak aku buka-bukaan dikit juga sih Pak ya. Kalau aku boleh jujur juga di organisasi ini ya. Jujur, kita bukan dapat duit. Iya. Tapi kita yang keluar duit. Pasti itu. Kok sempet kayak ada apa ya? Terpikir dah untuk hal itu mas aku tuh. Nggak, karena aman ini nambah lagi sih. Itu agak seru juga. Iya. Makanya aku jujur soalnya aku juga pernah ada pengalaman di situ kan. Dan emang untuk hal organisasi, benar Cak ngomong tadi. Iya. Bukan kita untuk nyari duit di situ. Bukannya ada duit di situ. Tapi kita yang mengeluarkan uang untuk itu. Siap ngeluarkan duit. Iya, itu. Iya. Karena jadi cak ini aku di Lahat itu kebetulan pengurus akademi juga. Jadi kebetulan aku ketuanya juga di sini di akademi ini kan. Yo jadi kami akademi itu yo kawan-kawan lah. Iya. Kawan-kawan yang memang ndak membina basket di Lahat tuh. Jadi kami komitmen di situ. Nah, tiap ngado ke event cak manu carunya coba kita nyari proposal, kalau ndak dapet yuk paksa kita ngeluarkan duit dari Keluar duit dewe. iya. Kalau kalian mau payu, kalau ndak galak sudah. Ya, cak itu konsepnya kan. Kita ambil apa simple nih. Jadi kalau ndak mau yuk karena yang diberatkan nih duit. Karena sensi dengan duit nih kan. Iya. Sensi. Riskan juga sih kalau juga misalnya masalah duit ini iya, sangat riskan. Lebih baik kita per-peran baik kalau soal masalah itu. Apalagi nak ngurusi ya, secara organisasi besar Perbasi itu. Iya. Makanya aku bilang tadi, walaupun dengan ibarat ngomong tuh Perbasi itu salah satu organisasi yang besar. Ya, kalau aku bilang. Tapi ya itulah tadi. Kalau mau di organisasi, mau cemplung ke organisasi, jangan mencari uang di situ. Ya kan? Setuju. Ya kan? Tapi mengeluarkan uang untuk itu. Untuk apa ya? Untuk organisasi itulah ibarat ngomong kan. Ya kita tidak bicara untuk 1-2 organisasi yang semua rata-rata begitu juga di Sumsel, di luar Sumsel. Seluruhnya begitu semua. Kalau misalnya di organisasi mau organisasi itu maju harus keluar dana sendiri. Pasti. Harus siap lah intinya Harus siap, ya kan. iya. Ya kalau misalnya harus siap tadi ya
cara lainnya ya bikin proposal segala gitu macam nah. itu Iya. kan. Kalau aku bilang emang budak mudo cak-cak kita nih Pak, bukan dalam artian tuh bukan tidak ada pengalaman yang lebih tidak. Sebenarnya ya sekarang juga kalau kita nak boleh bilang cak pemimpin-pemimpin daerah ya kan, pemimpin-pemimpin yang ada di kabupaten mungkin kota di seluruh Indonesia juga rata-rata sudah banyak muda. Iya. Ya kan? Dan ada tagline-nya juga yang muda yang berkarya kan mungkin gitu. Sama ini Sekarang. ada juga apa aku gak sering bayang gitu teh. Kita yang muda nih sebenarnya pemikirnya kita nih pemikir Iya, yang muda. benar. Tapi tanpa arahan senior atau tanpa kita nyari jalan dewe, kita udah ketebuka dewe. Iya, tapi bukan berarti juga senior Iya. tuh tidak pemikir, Tidak tapi pemikir. maksudnya kita tuh menginginkan kolaborasi mungkin ya sebenarnya. kan. Iya. Ya kan yang kita yang muda ini tipe pemikir, pemikir. yang tua ini tipe yang mengayom. Nah, sudah Ayo, klop itu. klop. Ya kan? Dengan pengalaman banyak. Dengan pengalaman segudang pengalaman yang senior pengalaman tadi senior kan. tadi. Klop itu kalau misalnya dimanapun bukan organisasi basket saja Iya. kan, organisasi lain pun Lain kalau juga. misalnya itu dikolaborasikan lebih bagus. Itu. Jelas itu. Percaya ya gitu kamu. Ya enggak apa-apa, Pak. Aku nih Tapi dah, serius guys, intinya di organisasi ini kalau misalnya kita pertama kalau tidak fokus, kita tidak yang benar-benar yang total kalau bilang tuh ya jangan harapkan ada prestasi di situ kalau aku bilang itu. Terus juga apa ya? Harus benar-benar Cak Ujiko tadi, Wak, sudah berani ngambil keputusan, harus berani terima konsekuensinya, ya kan? Harus berani tanggung jawab, ya kan? Dengan ibarat ngomong sebelum dipilih itu kan pasti ada tuh kayak visi misi, terus program-program. Nah, macam mana caranya setelah terpilih, ya kan? Itu dijalankan. Nah, itu yang harus dipikirkan ya. Itulah kita berharap mudah-mudahan ya, aku berharap jujur bukan hanya di Perbasi Lahat saja yang ada yang kayak Jopan. Jujur. Tapi di perbasi lain ya kalau tidak menutup kemungkinan ada yang muda yang berkarya ya kenapa tidak? Why not ya kan? Dengan sistem apa? Sistem tadi yang muda pemikir, yang tua itu dengan segudang pengalamannya itu digabung, klop. saling mengayomi. Saling mengayomi, saling menghargai mungkin, saling mengasihi. Kan enak tuh dalam satu organisasi kan. Dan satu lagi yang paling penting saling komunikasi yang baik. Ya kan, kalau misal tidak ada komunikasi yang baik juga percuma ya kan. kita ibarat ngomong itu ya kita berdoa semoga kedepannya lebih banyak lagi yang kalau aku bilang ini kau penggiat penggiat juga pemerhatian juga dari sebagai putra daerah juga kan, ibarat ngomong sebagai putra daerah terpanggil kan yang ingin membela daerahnya dari segi organisasi. Kita doakan untuk Perbasi yang daerah-daerah lain kalau misalnya ada calon-calon yang muda juga, yang pemikir, yang ilmu, mungkin ada program-program yang Yahut mungkin yang bagus ya, kenapa tidak yang harus dia dipilih jadi ketua Perbasi. Semoga ada jawaban-jawaban yang selanjutnya. Amin. Nah, yang itu Pak. Walaupun sekarang belum diresmikan mungkin ya kalau dalam bahasanya. Tapi lah ada belum program-program yang ingin kau jalankan? Kalau program sih lah ada. Maksud kami itu lah ada lah kami susun kan. Lah sama kawan-kawan lah disusun, sama ketua sekarang juga. Meluk nyusun juga kan. Ya karena secara tidak langsung ketua sekarang tuh karena masih beliau kan senior kami juga kan, patut dihargai juga. Masih aktif juga. Masih aktif juga. Komunikasi lancar juga kan. Jadi dalam artian dia minta bantu kami nyusun programnya, oke kami susun, kami kasih ke dia cak mana kak pas apa. Tapi kebetulan untuk programnya tuh untuk tahun ini sebenarnya ada Bupati Cup. Sebenarnya ada Bupati Cup, cuman pasti tanggal pastinya tuh belum tahu. Mungkin ke depan agak diinfo. Berarti untuk tahun ini ada turnamen basket Bupati Cup. Bupati Cup di Lahat. Itu antar apa itu belum tahu juga kalau antar apa. Antar SMA. Antar SMA. Karena
kemarin diskusi sama Pak Ketua juga, Kak Witer kan, lebih ke SMA. Lebih ke SMA. Kalau untuk klub ya paling mungkin ada 3x3 lah. 3x3. Klub itu kalau untuk antar SMA itu rangkupannya semana tuh? Insya Allah Sesumbaksel. Sesumbaksel. Oh berarti misalnya Sumbaksel Bengkulu masuk, Lampung, Bangka, Jambi, Bangka itu ya? Iya, Sesumbaksel. Kalau untuk klub? Kalau untuk klub ya mungkin Sumsel lah. Sumsel ya. Antar provinsi lah, provinsi Sumsel ya. Ya, tapi yang pertama yang jelas ini sih kami tuh meningkat ke yang lokal, nguat ke yang lokal kami dulu. Kalau memang ada celahnya untuk turnamen yang besar untuk keluar untuk lebih besar lagi turnamennya kan kami ya fokus ke situ. Tapi yang jelas kami intern lokal terus di ini ke dulu. Iya. Intern yang penting intern lokalnya itu terus itu ya. Rencana juga ada Liga SMP kami. Oh, Liga antar SMP. Iya. Cuman ya nunggu ibarat kata tuh realisasinya lagi. Ya. Jadi apa idenya. Tapi yang jelas prosesnya masih inilah. Harus benar-benar ditata dengan benar kan. Dari bawahnya kan terus proposalnya segala macam sponsor. Ya kalaupun tidak ada sponsor ya balik bandar lagi tadi. Yang harus siap keluar duit tadi kan. Siap. Tapi kalau untuk dari segi lisensi, penyegaran wasit, pelatih mungkin sudah ada masuk dalam program? Sudah, dalam program tahun ini ada lisensi wasit sama pelatih itu ada. Oh. Cuman ada penataran ya? Ada penataran. Waktu ya cuman ya tahun ini lah. Gitu. Kalau memang memungkinkan untuk ngadu ke itu ya secepatnya diadu ke. Tapi kalau tidak memungkinkan paling awal tahun depan. Atau akhir tahun ini. Tahun depan. Nah. Oke guys, pokoknya sahabat-sahabat Tampaners kita doakan. Yang pertama tadi ada sekilas info juga. Kalau ini tanggalnya belum tahu nih. Tanggalnya belum tahu. Nah, kalau misalnya di Lahat ya kan, tanggal yang belum tahu itu bakal ada turnamen antar SMA putra dan putri Sesumbaksel. Dan untuk antar klubnya itu ada turnamen 3x3 ya. Turnamen 3x3 itu antar Sumsel putra putri. Dan juga nanti kalau misalnya lancar juga ada penataran pelatih dan wasit ya. Iya. Kalau tidak akhir tahun awal tahun depan ya. Kita doakan mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan tidak ada terkendala, mudah-mudahan disupport oleh banyak pihak ya kan. Amin. Dan aku lihat juga dari Kak Weter, maksudku tuh tidak melepas secara langsung, maksud aku tuh Wak ya. Iya. Dalam artian tuh masih nah itulah tadi mungkin kolaborasi yang kita bilang tadi Wak. Ya kan? Dari segi muda yang pemikir tadi, yang tua nih yang mengayomi dengan segala segala banyak pengalaman dia yang punya ya. Nah, itu sih patut dicontoh sih. Kebetulan ya beliau bimbing kami juga, yang muda ya. Banyak senior di Lahat tuh kan seluruhnya sih hampir ya alhamdulillah ini sudah. Hampir senior di Lahat tuh sekarang mau bimbing yang anak-anak muda cak kami nih. Wah. Ya alhamdulillah ini sekarang yo itu salah satu nilai plus lah yang selama ini ku jengok pandangan aku senior di Lahat tuh yo ada gap-gapnya kayak itu lah. Alhamdulillah sekarang ya kompak dukung yang muda. Alhamdulillah seneng gitu kan. Dan kita juga sebagai yang muda ya ada satu motivasi nak bukti gitu kan. Kalau gitu nih yang muda ya bukan cuman ya mau ngomong dipilih secara aklamasi lah aklamasi itu. Walaupun dengan aklamasi ya paling tidak ada yang kita perbuat. Ya kan kita dipilih di itu, jadi orang tuh kalau lihatnya itu ada alasannya. Jadi dia ini dipilih ada alasannya. Nah, itu biar ada pembuktian juga intinya kan. Nah, Pak, terakhir Pak, untuk harapan untuk mungkin basket Sumsel untuk kedepannya, mungkin untuk organisasi Perbasi Sumsel mungkin kalau ada yang disampaikan. Kalau harapan ini harapan aku untuk basket gitu Sumsel. Cuman sih kok di tiap kabupaten kota tuh punya pembinaan usia dini dari
8, 10, 12, 14, 16 sampai 20 lah. Sampai 20 ya. Ya pengen aku sih cak itu. Apa harapan aku ke depannya. Jadi kita tuh kejur dado kita dewe. Nggak perlu ya ketika menang, mungkin ketika kaget menang di Sumsel yang pemenangnya bisa melok jurnas. Itu harapan aku. Kalau untuk yang lainnya kate sih. Dalam artian pembinaan usia dini itu lah kita yang masih kurang. Yang paling penting ya. Itu yang harus kalau boleh dibilang digaris bawahi mungkin pembinaan usia dini ya kan. Iya, kalau aku boleh bilang juga sih usia dini memang sangat penting sih. Dalam artian tuh anak-anak sekarang inilah yang kecil-kecil. Yo bukan di basket ya dalam artian kan di seluruhnya juga itulah cikal bakal ke depannya. Yo yang bakal ngeharum ke nama daerah, mungkin ada nama kabupaten, kota, bahkan provinsi juga ke depannya. Ya kan? Yo mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, ya kan, ada tampan segala macam. Aku jujur, Pak. Aku ndak bosen-bosen. Setiap kali ada narasumber, setiap kali yang ku panggil di sini ku tanya, harapan untuk perbasketan Sumselnya apa? Jujur aku ini sudah hampir 60 episode ya kan. Udah mau 50, selalu ku tanya terakhir, harapan untuk basket Sumsel apa? Selalu. Nah, mudah-mudahan ya kan pihak-pihak terkait ya kan kakak-kakak senior kita yang ada di organisasi Perbasi Sumsel juga mendengarkan. Ini bentukan dari kritikan membangun dari adik-adik yang ibarat ngomong yang kayak kami lah intinya. Dan tujuan kami juga bukan untuk apa-apa sih. Dalam artian untuk kita satu. Yang tadi kalau misalnya yang muda ada pemikir, yang tua ada yang segudang pengalaman. Tadi. Alangkah baiknya dijadikan satu, dikolaborasikan. Ya, mudah-mudahan tidak pernah bosen, jujur aku dari Tampan juga tidak pernah bosen untuk menanyakan terakhir kali harapan untuk basket Sumsel apa. Biar apa? Biar ada doa. Ya, biar ada doa. Ya doa kita ini namanya ucapan adalah doa kan. Ucapan adalah doa supaya kedepannya biar terjadi. Doa yang baik-baik tadi itu biar terjadi ya. Kita amin ke dulu. Mana bulan puasa juga. Kalau udah bulan puasa ini biasa ada minum. Ada minum depan. Ini udah gantiin. Pokoknya itulah guys, bincang-bincang kita dengan Jovan Gumai. Wah, Lahat Pride. Kalau misalnya sudah dilantik mungkin Pak, sudah ibarat ngomong tuh sudah ada program-program yang itu kalau di Tampan lagi ya siap aja kami kalau siap ya. Kalau The Tampan bersedia ke Lahat untuk podcast, siap. Ya, itu. Tinggal post gitu lah, ngoling post gitu. Oke, itulah guys, bincang-bincang kita dengan Jovan. Nantikan episode The Tampan Podcast yang selanjutnya. The Tampan Podcast, all body have a story. Thank you Pak.